Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini admin Najat Ngaji akan membahas tentang keharusan kita ketika kita sholat berjamaah, maka shaf itu harus lurus dan rapat. Jadi kita akan membahas masalah ini. Tapi biasanya di masjid itu ada sebagian orang, sebagian kaum yang ketika berjamaah, ketika sholat berjamaah, kakinya itu mengangkang. Kenapa mereka itu sampai mengangkang? Karena memang ketika mereka sholat berdiri, itu kakinya ditempelkan ke kaki jemaah yang ada di sebelahnya. Tentu perbuatan demikian itu adalah termasuk perbuatan yang gulu, keterlaluan. Tidak sesuai dengan contoh-contoh atau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab fikih. Bahkan kita itu kadang jemaah yang ada di sampingnya itu kadang risih dan mengganggu mereka. Karena mereka itu sampai ngangkang dan menyentuhkan kaki ke teman sebelahnya atau ke jemaah yang ada di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Tentu perbuatan demikian itu bikin mengganggu dan bikin risih dan kelihatan aneh gitu ya. Sholat kok seperti itu. Lalu seperti apa sebenarnya tuntunan dari para ulama yang dipelajari dari hadis-hadis Rasulullah ketika kita sholat berjamaah dan meluruskan shaf dan merapatkan shaf itu seperti apa? Mari kita kaji. Nah, ini ada PPT yang saya dapatkan dari Kiai Ma'ruf Khozin. Nama beliau di Facebook Ma'ruf Khozin. Dan saya dapatkan dari beliau ilmu tentang merapatkan shaf dan meluruskan shaf. Yang pertama, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Qala aqimus sufuf wa hadu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wala tadaru furujatin lisyaiton. Artinya, dirikanlah shaf, luruskan pundak, tutup celah, terimalah ajakan tangan saudara kalian, dan jangan biarkan ada ruang kosong bagi setan. Jadi ini perintah dari Rasulullah SAW bagi kita untuk meluruskan shaf, untuk merapatkan shaf. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menyamakan atau meluruskan pundak dan menutup celah-celah, jangan sampai ada celah, karena celah-celah itu adalah tempat bagi setan. Lalu hadis kedua tentang meluruskan shaf dan merapatkan shaf diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. An Anas, dari sahabat Anas, wa kan ahaduna, dan kami, ini menurut Sayyidina Anas, dan kami yalzaku mangkibahu bimangkibi sahibihi, menempelkan pundak kami dengan pundak teman kami, wa qadamahu biqadamihi, dan kaki kami dengan kaki teman kami. Sepertinya kaum Wahabi ketika sholat berjamaah lalu menempelkan kaki ke kaki temannya, menempelkan kaki ke kaki orang yang ada di kanan atau di kiri, itu sepertinya memang salah faham kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, sehingga mereka itu ketika sholat mengangkang. Padahal maksud hadis ini itu bukan berarti kita harus mengangkang ketika sholat berjamaah untuk menempelkan kaki kita kepada orang yang ada di samping kanan atau di samping kiri kita, bukan seperti itu maksudnya. Lalu seperti apa maksudnya? Nah, maksud hadis ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama-ulama Al-Azhar sebagaimana berikut. Maka sebenarnya pengertian hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu ada dua. Innal matlub bihadhil isyarat amronih, bahwa yang dituntut atau yang dianjurkan dengan isyarah-isyarah ini adalah ada dua perkara. Ahaduma, yang pertama, ayakuna shaf mustawiyan, shafnya lurus. Yang pertama adalah keharusan kita meluruskan shaf. Lalu bagaimana caranya? Wadzalika yakunu bimuhadzatil manakibi wal aqdamih ba'diha bi ba'din. Hal itu, lurusnya shaf itu bisa terjadi, bisa kita gapai dengan cara meluruskan pundak dan kaki sebagian dengan sebagian yang lain.
Ai takunu ala khottin wahidin. Maksudnya adalah berada di garis yang sama. Jadi tidak lebih ke depan, tidak lebih ke belakang, tetapi lurus ada di garis yang sama kaki para jemaahnya. Wa tsanihi ma saddul farjih wa adam wujudi masafatin bainal musalli wa akhihi. Menutup jarak ya, menutup lubang dan tidak adanya jarak antara orang yang sholat. Maksudnya di sini adalah merapatkan, sehingga tidak ada celah antara para jemaah yang satu dengan jemaah yang lain. Lalu apakah merapatkan barisan itu harus menempelkan kaki satu jemaah dengan jemaah yang lain? Ternyata tidak. Di sini dijelaskan, walaisal muradu bila skill qadami wat aihidahima alal ukhra awid dauti alaiha liyatimah aw yastaddal iltisaq. Ya, menempelkan kaki itu bukan berarti dengan cara meletakkan kaki di atas kaki yang lain, maksudnya di atas kaki jemaah, di atas kaki jemaah yang ada di samping kiri atau di samping kanan, bukan seperti itu. Atau bukan dengan cara menginjaknya, biar lebih sempurna menempelnya. Maka sampai diinjakkan kepada kaki temannya yang ada di kanan atau di samping kiri. Enggak seperti itu maksudnya. Fa inna hadhil harkah tudhibu khusyu' al musalli wa tudayiquhu wal mubalagha fi dzalika tuaddi ila nufurin wa ghadabin. Karena cara seperti tadi itu dapat menghilangkan khusyuk dan bahkan ketika keterlaluan dapat menyebabkan kemarahan. Bisa marah ya jemaah yang ada di sampingnya. Selanjutnya kita bahas juga sebenarnya ukuran kaki orang yang sholat itu jaraknya berapa. Jadi misalnya kita sholat, nah jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri itu berapa? Apa memang harus mengangkang sebagaimana umat Wahabi atau seperti apa? Nah di sini nih kalau kita lihat di dalam fatwa Al-Azhar, fatwa-fatwa ulama Al-Azhar, itu maka dijelaskan seperti ini. Wa qad ikhtalafa fi takdirihi fil madahib. Ulama berbeda pendapat masalah ukuran di dalam madhab-madhab. Fal Hanafiyah qaddaru at-tafrid bainahuma bi qadri arba'i asabi. Menurut madhab Hanafi, imam madhab Hanafiyah, mereka mengira-ngirakan bahwa jarak antara satu kaki dengan kaki satunya bagi orang yang sholat itu kira-kira 4 jari. Jadi jaraknya 4 jari, bukan mengangkang menurut madhab Hanafi. Jika lebih atau kurang maka hukumnya makruh. Itu di dalam madhab Hanafi. Wasyafi'iyah qaddaruhu biqadri shibrin. Sedangkan dalam madhab Syafi'i itu mereka mengukurnya itu kira-kira 1 jengkal. Kalau kaki kita ketika sholat itu ternyata dempet, satu kaki yang kanan dengan kaki yang kiri itu ternyata dempet atau melebar lebih dari 1 jengkal, maka makruh. Itu menurut madhab Syafi'i. Kemudian di dalam madhab Maliki, ukuran kaki kanan dan kaki kiri bagi orang yang sholat itu adalah ukurannya sedang, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu lebar. Nah pendapat ini juga diamini atau cocok dengan madhab Hambali. Jadi madhab Maliki dan madhab Hambali sama, jadi tidak terlalu lebar, tidak terlalu rapat. Maka cara sholat Wahabi yang mengangkang itu lalu menempelkan kaki kanan ke orang atau ke kaki yang ada di sebelahnya, atau kaki kiri dengan kaki orang yang ada di sebelah kiri, itu sebenarnya menyalahi tuntunan yang diajarkan oleh para ulama fikih dari madhab 4. Karena sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam madhab fikih 4 itu kaki antara satu dengan kaki kita yang kanan dengan kaki yang kiri itu jangan terlalu lebar. Bahkan kalau kita melihat di fatwa Al-Azhar itu kalau misalnya menempelkan kaki kita dengan kaki jemaah yang ada di sebelah kita itu malah mengganggu dan bikin risih, bahkan bisa menjadi kebencian di hati kita. Dan ternyata kalau misalnya kita lihat orang-orang di Saudi itu sholat ternyata tidak seperti Wahabi yang ada di Indonesia, yang mana ketika sholat itu mengangkang. Ternyata biasa saja. Coba kita lihat di video, ternyata biasa-biasa saja, tidak seperti Wahabi yang ada di Indonesia yang mengangkang ketika sholat berjemaah.